Siapa tahu ada yang mau masuk UI cuma buat masuk e-sport doang ya. Wah, itu. Kalau menurut tuh gini, buat anak-anak yang mungkin dulunya dia pecinta e-sport gitu, terus dia ngerasa, bukan pecinta e-sport, bahkan dia menyebut dirinya hanya sebagai gamer gitu kan, dan dia nggak tahu nih sekarang tuh dia mungkin ngeliatnya kayak pro player sekarang kan mungkin kan kayak lu ngegame tapi lu nggak bisa lanjutin jenjang pendidikan, misalnya kayak harus S1 selesaiin gitu kan, minimal kan kayak standar di Indonesia kan kalau emang orang tuanya emang melek pendidikan kan lo harus minimal S1 gitu kan. Nah itu bisa nggak sih kalau sekarang di UI environmentnya dengan lo tadinya sebagai gamers dan dia pengen menyelesaikan pendidikan juga gitu, tapi dia bisa nggak sih dapat benefit lain ketika di UI dengan dunia e-sportnya gitu? Hmm. Apakah dia cuma jadi gamers doang, apa nanti mungkin ketika masuk UI wah jadi pro player tapi dia tetap bisa menyelesaikan kuliahnya gitu kan? Hmm. Menurut lo gimana? Jadi kalau misalnya apa ya, kalau ke e-sport sendiri sebenarnya banyak banget tingkatan apa ya, tingkatan kompetisi gitu. Kalau misalnya dari UI sendiri contoh dasarnya ya lo per jurusan, per fakultas. Habis itu tingkat satu internal kampus. Habis itu mungkin kadang ada kasusnya gini kayak antar kampus tapi cuma khusus fakultas misalnya kedokteran. Jadi kedokteran seluruh Indonesia atau teknik mesin seluruh Indonesia contoh gitu. Dan lagi nanti tingkat kampus, kalau yang gue ikutin tuh tingkat kampus gue wakilin UI, terus habis itu gue tingkat kampus tapi seluruh dunia, jadi gue waktu itu ngewakilin UI menang qualifier buat Indonesia, jadi gue tuh ngewakilin Indonesia di kayak buat University Cyber Games, jadi kayak antara kampus di setiap negara tuh ada satu kampus yang wakilin gitu. Nah nanti baru next step lagi baru tuh yang udah ya udah gak ada hubungan lagi sama kampus, saya lu beneran jadi atlet itu, kayak either lu wakilin negara kayak misalnya di SEA Games kemarin, atau ya lu jadi pro player yang emang ikut lomba-lomba gitu sih. Tapi lo ngeflame sebagai S player Dota. Ya, yes, player Dota. Keren banget sih. Jadi Oh, ya emang ada tingkatannya gitu loh. Jadi kalau misalnya lo emang suka main game yang lo mainin ya ketika lo masuk UI ya pasti bakal difasilitasin gitu. Kayak lo sebenarnya lo pengen pengen sejauh mana sih lo compete gitu. Kayak gitu sih. nah ini kalau kita bicara tentang e-sport di UI, lo sekarang menjabat sebagai ketuanya ya? Ya gue kebetulan ketua UKM-nya. Apa UKM? Unit Kegiatan Mahasiswa. Ya UKM. Ya, ya itu Jadi, tingkatannya itu. jadi buat teman-teman nih yang lagi nonton ini, jadi UKM itu Unit Kegiatan Mahasiswa. Dan setiap universitas itu ada UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Mungkin kalau dulu sekolah kita nyebutnya kayak eskul lah ya. Ya, Nah, ekskul. eskul kan. Nah, kalau Hmm. sekarang kayak eskul. Nah, UKM ini juga kalau di tingkat kampus itu biasanya berjenjang juga tadi sama kayak si Akil bilang. Ada yang dari himpunan, fakultas, sama UI. Kalau di sport UI masuknya UKM tingkat UI ya. Tingkat UI ya benar. Lu bisa ceritain nggak sih UKM e-sport itu e-sport UI itu kayak gimana? Terus kayak ibaratnya sekarang kayak promosi deh. Ya boleh boleh lah. Siapa tahu nih kan bisa Ah, menginspirasi buat teman-teman SMA, adik-adik yang lagi sekarang mau masuk PTN terus tapi dia gamers. Oh gimana nih Gus supaya bisa tetap ngegame tapi bisa berprestasi gitu kan. siapa tahu ada yang mau masuk UI cuma buat masuk e-sport doang ya. Wah, itu, Iya, itu. bukan buat masuk UI ya. Siapa tahu. Iya. Soalnya UI kan luas banget menurut gua sih. Lu bisa dapet apaan aja gitu kan. Dan ini menarik Hmm. banget sih bahasan tentang e-sport ini. Soalnya baru sekitar setahun 2 tahun ini ya e-sport ya. Setahun sih. Setahun ya. Oh, Kalau UKM maksudnya UKM officially didukung gitu, dukung sama kampusnya setahun. oh boleh boleh. Coba Ya. dong lo ceritain dong tentang KM e-sport UI itu kayak gimana. Hmm. Kalau sebenarnya kalau UKM kita sendiri lebih fokusnya ke self development sih. Jadi kayak kita tuh nggak kayak UKM lain yang kayak kalau yang sepengetahuan gue ya misalnya kayak olahraga-olahraga lain lah itu kayak ya UKM mereka tuh ya tim tim mereka gitu. Jadi mereka oprek itu supaya lo masuk tim, ya mungkin ada tim satu tim dua, terus ya udah ya objektif mereka ya latihan dan lomba gitu kan. Cuman kalau kita kan e-sport ini juga selain luas juga peminatnya banyak. Jadi kita juga kayak program-program kita ini lebih ke yang developing mereka gitu. Jadi kayak kita nanti bakal bikin kelas-kelas, dan kelasnya pun juga nggak cuma buat layer, jadi kayak karena ada orang-orang yang emang hobinya tuh jadi komentator gitu kan, casting Caster, caster, caster. iya caster, terus mungkin dia pengen jadi content creator, streamer. Nah itu ntar kita juga bakal fasilitasin ke situ. Jadi kita udah kerjasama juga sih sama kayak beberapa apa ya beberapa
perusahaan atau beberapa pihak-pihak yang emang fokusannya tuh ke situ, ke edukasi dan juga edukasi caster dan juga edukasi player gitu. Twitter ya bakal ke situ sih sebenarnya arahnya. Cuman ya jelas nanti bakal ada turnamen juga buat ngetes apa namanya? Ngetes kemampuan mereka gitu kan, kemampuan casternya, kemampuan playernya. So nanti kalau setelah itu season selanjutnya kita ada pelatihan-pelatihan lagi dan kayak gue sih rencananya pelatihannya nggak cuman apa ya, nggak cuman kayak sekedar seminar gitu kan, seminar cuman basa-basi doang, tapi emang ada kurikulumnya sih. Ini kita mungkin minggu ini sih gue lagi mau rapatin gitu soal kurikulumnya sama yang nanti kerja sama kita kayak gitu sih. Jadi ya expect yang inilah, expect expect bakal dibantu lah sama kita gitu. Tadi gue dengernya takjub banget sih, kayak keren banget sih. Maksudnya, lu sekarang tuh lagi berusaha ngebuat environment e-sport di UI kan? Kayak Iya ini gitu ada sih. pendidikannya, ada pelatihannya, ada penyisihannya. Lu terus bisa milih lu mau jadi pro player, bisa jadi content creator, bisa jadi apa caster. Wah itu keren banget sih. Ya semoga semoga bisa di ini ya. Semoga bisa terjadi beneran lah. Ya ya ya, wah, keren keren, semangat banget. Lo harus berusaha banget sih buat ngewujudin itu supaya Iya. apa ya? Ya biar anak-anak pada terinspirasi juga gitu kan. Jangan Iya bisa iya jadi iya. nih ada yang tadi kayak lo bilang mau masuk kampus yang bisa ada e-sportnya UI doang. Hmm. Kayaknya baru Iya UI benar. ya. Baru kok nggak salah ya di Jakarta Wih doang sih emang. Setahun. Paling yang gue tahu Ciputra. Maksudnya tuh sebenarnya banyak kampus yang mereka tuh bukan UKM, jadi komunitas doang, sport Hmm. community gitu. Jadi nggak didukung sama kampusnya. Berarti lo udah ada Atau SK-nya belum dong? lah ya mungkin. Udah ada SK-nya. Oh serius? Iya iya. Maksudnya ini beneran didukung. Makanya kita sebutnya UKM kan, bukan community. Kok bisa sih? Wah gila. Itu gimana caranya gitu Ya supaya atau tanya Faruk, tanya si Faruk deh itu yang sebelumnya, atau sebelumnya. Itu dia uh, lah yang jago dia lah pokoknya. tapi pada akhirnya kampus percaya gitu bahwa e-sport tuh bukan cuma sekedar game yang toksik ngebuat lo nggak belajar gitu. Ya mungkin kalau kampus gampangnya ya kan lihat prestasi aja kali ya. Mungkin kayak kayak tadi gue bilang gue dan tim gue udah ke ini kan, udah sampai wakilin Indonesia gitu. Ya, mungkin dari situ sih. Dan bahkan kemarin juga bukan tim gue doang, ada kalau nggak salah dari League of Legends itu juga kita dari UI ngewakilin Indonesia juga di Indonesian di International Sport Festival gitu sih. Jadi ya ya mungkin mereka lihatnya pasti hasil aja gitu kan. Oh ini ada prestasi bagus, kayaknya boleh lah jadi UKM gitu sih. Paling kayak gitu ya. Lo bilang kurikulum, lo bisa kasih kutipan-kutipan dikit lah. Kurikulum Nah, yang lo nih. maksud tuh gimana sih? Apa dan Eh, segitu berefeknya kah untuk para gamer-gamer yang tidak memiliki arah dan tujuan? Oh, oke oke. Sebenarnya kalau efektif atau enggak ya, ya contohnya ya kayak misalnya gue sendiri lah dulu gue baru masuk juga main Dotanya juga ngasal kan, terus ketemu pelatih, ketemu orang-orang yang emang bisa ngajarin gue, ya gue dari situ belajar terus berkembang sampai ya bisa tadi gitu dapat prestasi yang emang nyata gitu kan. Nah, itu sebenarnya berawal ya dari emang karena gue pengen cari ilmu gitu. Waktu itu gue nyari dan ya mungkin gak segampang sekarang kali ya kalau dulu. Jadi ya itu yang gue pengen coba kasih ke yang lain juga gitu. Karena gue sendiri udah ngerasain kayak seberapa impactnya lu diajarin. Bahkan diajarin itu nggak cuman kayak sebatas kayak lu cara main hero ini bener atau enggak, tapi kayak mentality, cara komunikasi sama tim yang bener gimana. Cabang yang diakomodasi sama e-sport tuh apa aja? Buat sekarang sih ada PUBG Mobile, Hmm. Mobile Legend, Dota 2 sama Valorant. Itu berdasarkan kita udah suruh kita kayak kemarin tuh survei gitu, survei peminatan kayak game apa aja nih yang paling diminatin kan. Nah, hasilnya emang empat itu doang. Sisanya kayak dikit lah yang milih. Oh itu kayak dua nggak sih? Dua game mobile yang duanya Dua game PC ya? PC. Ya, benar. Wah gila sih. Ngebuka mata banget jujur ya buat gue ya. Gue pun mungkin kayak kemarin-kemarin main game, ya udah main game aja. Mungkin gue ikut turnamen sih, cuma memang sama teman-teman gue menang sekali, terus lebih banyak Hmm. kalah. Cuma memang paling runner up gitu kan. Emang masalah yang tadi kita obrolin decision making, lebih ke makro sih. Mungkin mikro standar dasar udah dapet, tapi makro nggak Hmm. dapet. Tapi Ya. yang emang yang kita bingung itu kadang masalah ini sih. Emang karena nggak ada coach, jadi kayak like ini musuh pakai hero A dan kita counternya pakai hero apa gitu. Terus oke lah misalnya kita dapat counternya ini. Tapi gimana nih cara gameplaynya itu kan dari Ya, benar-benar. mikronya aja gitu kan, mikro Ya, hero-nya aja. ya. Tapi gimana makronya dia bisa Heeh. bisa ngonter gitu, gameplaynya gimana gitu kan. Bahkan bahkan kalau di Dota tuh ada kayak hero yang nggak yang lu hero tuh nggak hero A tuh nggak counter hero B secara hero hero doang. Tapi Hmm. kalau secara makro tuh dia justru di counter. Jadi kayak misalnya ada satu hero tuh nggak counter, tapi kalau misalnya dia harus main late game kan. Gimana caranya lu masuk UI sebagai seorang pro player Belum bisa iya. masuk UI?